Salam, salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama Aleph Tau akan membahas arti nama Adam dan Hawa. Mengapa kita perlu diberi nama? Karena nama menggambarkan identitas atau jati diri, karakter, dan eksistensi diri seseorang. Mari kita melihat cara Allah memberi nama melalui manusia pertama. Awal mula Tuhan menciptakan manusia disebut laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut dalam bahasa Ibrani Is dan perempuan dalam bahasa Ibrani Isa. Dalam kedua kata Ibrani ini, di dalamnya ada kata Aleph. Kata Aleph itu melambangkan Allah, sumber hidup, sumber nafas. Jadi kalau kata Aleph itu tidak ada di dalam kedua kata ini, yaitu laki-laki dan perempuan, atau Isah dan Is, maka laki-laki dan perempuan itu tidak berarti, tidak berguna. Kemudian laki-laki ini dalam Kejadian 2 itu diberi nama Adam. Dan dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Adam memberi nama baru kepada istrinya, yaitu perempuan, diberi nama Hawa. Jadi Adam artinya umat manusia, Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Nah, kita melihat arti nama daripada Adam, artinya umat manusia. Adam itu adalah bahasa Ibrani. Di dalamnya ada kata Aleph. Ya. Jadi kalau tanpa kata Aleph, abjad pertama dalam bahasa Ibrani, Aleph itu melambangkan Allah, sumber hidup, sumber nafas, sumber kekuatan. Tanpa kata Aleph, maka tinggal kata Dam. Ya. Dam artinya gumpalan darah. Jadi manusia tanpa Tuhan hidupnya sia-sia. Tidak berguna karena kehilangan gambar Allah. Jadi begitu pentingnya sebuah nama. Kemudian perempuan itu, yaitu Isah, diberi nama Hawa. Hawa artinya ibu dari segala yang hidup. Kata kerja Hawa adalah kata klasik Ibrani, artinya hidup. Yang sinonim dengan kata kerja Haya, artinya ada atau menjadi. Ya. Ada, menjadi. Dari kedua akar kata inilah menjadi asal-usul terbentuknya nama diri YHWH atau Tuhan. Oleh karena itu, Hawa disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Maka hidup yang dimiliki oleh Hawa adalah hidup yang dari Tuhan atau YHWH, yaitu hidup yang telah ditebus. Jadi dalam Hawa dalam nama Hawa bukan sebagai pribadi pemberi hidup atau sumber hidup, melainkan nama YHWH adalah sumber hidup yang ada di dalam Hawa. Dengan demikian, seseorang bisa membawa berita Injil keselamatan apabila ia ada dan hidup di dalam Tuhan atau YHWH. Atau YHWH atau Tuhan ada di dalam dia. Sebab di dalam nama Tuhan ada hidup.
ada keselamatan, ada kuasa. YHWH itu adalah Yesus Kristus, pra-eksistensi. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dialah YHWH itu. Dan di dalam dia ada hidup, ada keselamatan, ada kuasa. Jadi dari pemberian nama itu sangat penting, harus ada keterlibatan Allah di dalam nama diri seseorang. Karena di dalam nama ada harapan iman orang tua kepada seorang anak. Ya. Ada karakter Tuhan, ada eksistensi Tuhan. Ya. Ada citra diri yang secara sempurna di dalam diri manusia. Ya. Itulah sebabnya nama itu sangat penting dan harus ada keterlibatan Allah di dalamnya, karena kita adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen memberi nama kepada anaknya tanpa melibatkan Allah di dalam diri seseorang? Karena harapan mereka adalah harapan duniawi. Materi, kemewahan, trendy. Sehingga nama mereka itu diberi sembarangan. Melihat orang yang tenar, artis, pemain sepak bola, dan lain-lain sebagainya, mereka memberi nama anak mereka. Hanya tujuannya trendy, mewah. Ini yang terjadi di dalam gereja. Hal ini terjadi karena banyak mimbar gereja tidak mengkhotbahkan Injil yang murni. Ya. Untuk menjelaskan kepada jemaat tentang arti penting dari sebuah nama yang dimaksudkan oleh Allah. Ya. Akibatnya jemaat memilih nama sesuai seleranya karena tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan yang benar. Oleh karena itu, ini semoga menjadi landasan yang kuat di dalam iman Kristen, menjadi suatu ingatan kembali pada orang Kristen agar melibatkan Tuhan di dalam keturunan mereka. Nah, latar belakang nama Adam dan Hawa sebagai rujukan mengerti Kejadian 3 ayat 15. Bunyi Kejadian 3 ayat 15 demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi keturunan yang berasal dari perempuan, bukan dari laki-laki. Keturunan yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular, artinya meremukkan kuasa iblis. Ya. Dan iblis meremukkan tumitnya. Peristiwa ini terjadi di kayu salib. Ya. Oleh karena itu, hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan setan. Hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan kuasa iblis. Ya. Hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan keinginan daging kita. Maka itu tanpa nama yang melibatkan Tuhan di dalam nama itu, maka tidak ada harapan iman. Kita seperti manusia yang tanpa pencipta, tanpa identitas yang jelas, tanpa mengenal Allah yang kita sembah itu siapa. Nah, saat ini melalui ulasan singkat ini, biarlah setiap orang Kristen kembali memahami kemurnian Alkitab dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, bersama Alef Tam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.